Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya, ngobrol santai. Yaitu kali ini pembahasan kami potensi kiblat sepak bola nasional yang baru. Nah, ini mana saja dan daerah mana? Pengen tahu? Oke, kita saksikan. Oke, yang pertama saya tanyakan Cuk, potensi kiblat sepak bola nasional yang baru ini daerah mana Cuk? Daerah mana aja tolong disebutkan. Potensi kiblat sepak bola nasional ini menurut saya di Jateng dan DIY ya. Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dua provinsi ini berpotensi menjadi kiblat sepak bola nasional di masa depan. Loh, Jateng sama DIY malahan. Kenapa tidak Jabar sama Jabotabek? Kenapa tuh? Jawa Tengah dan Yogyakarta ini peningkatannya luar biasa ya. Atmosfernya, terus animonya sepak bola di dua wilayah ini luar biasa sekali ya dalam beberapa tahun ini. Lah iya, kenapa kok tidak di Jabar sama Jabodetabek? Jawa Barat itu masih persibisme ya. Walaupun Jabar merupakan penduduk terbesar di Indonesia, tapi ya animo sepak bola mereka cuma terpusat di Bandung, di Persib. Oh, jadi support your lokal tim di sana masih belum bisa diterapkan ya Cuk ya. Jawa Barat ya Persib masih itu ya. Nah, sekarang kalau Jabotabek ini terkenalnya Persija Jakarta ya. Walaupun bobotoh juga banyak di Jabotabek. Cuma dua tim ini ya. Klub-klub di kota-kota sekitar Jabotabek ini nggak berkembang. Paling yang bagus akhir-akhir ini Persita Tangerang ya. Oh iya. Berarti di Jateng ini saya lihat ini potensinya juga per wilayah ini timnya besar-besar semua. Mereka juga punya potensi klub supporter besar juga ya Cuk ya. Nah, ini yang saya tanyakan lagi Cuk, yang kedua. Yang kedua ini siapa saja Cuk klubnya di Jateng sama di DIY? Di daerah Jawa Tengah dulu atau DIY dulu bebas? Kalau daerah Jawa Tengah ini PSIS Semarang. PSIS Semarang ibu kota Jawa Tengah. Nah, setiap kita membahas klub sepak bola di suatu provinsi, yang pertama lah yang pasti dituju adalah ibu kotanya dulu, Jawa Tengah, PSIS Semarang. Nah, PSIS Semarang ini klub yang paling berprestasi di Jawa Tengah, naik kasta Liga 1 ya. Udah berapa tahun ini mereka stay di Liga 1. Selain PSIS ada siapa? Persis Solo. Nah, Persis Solo ini kota yang luar biasa, kotanya Presiden RI ya. Fanatisme supporternya di sini luar biasa juga ya. Dengan klub yang legendaris, salah satu pendiri PSSI ya, cocok lah ini. Nah, di Jateng selain PSIS dan Persis Solo siapa lagi? Persijap Jepara. Persijap Jepara ini kan tim yang dahulunya konsisten di Liga 1 walaupun pada akhirnya degradasi Liga bawah, tapi akhirnya pada tahun kemarin promosi ke Liga 2. Oh ya, terus siapa lagi selain Persijap? PSCS Cilacap. Ya, PSCS Cilacap ini tenar saat ISCB ya. Juara ISCB ya. Saat itu pertandingan antara PSCS melawan PSS Sleman di Jepara ya. Dan akhirnya PSCS Cilacap menjadi juara ISCB pada saat itu. Oh ya. Masih ada lagi atau sudah? Atau itu aja atau gimana? Kalau di Jawa Tengah ya yang paling berpotensi itu. Oke, lanjut berarti di daerah DIY. Wah, DIY ini pasti sudah pada tahu sih ya aslinya. Ini siapa Cuk? Kalau berbicara daerah istimewa Yogyakarta pasti tertuju pada PSS Sleman. Wah, ini kan yang sering kita bahas. Mereka punya supporter yang pernah dinobatkan menjadi ultras terbaik Asia ya oleh Copa 90 mendunia ya. Dengan stadion yang mewah ya juga menurut saya. Oke, PSS Sleman ini sering kita obrolkan juga, tapi ya ntar lah kita bahas. Nah, selain PSS Sleman ini ada siapa lagi Cuk? Selain PSS Sleman ini PSM Yogyakarta, tetangganya. Tetangga Kidul Desa lah. Kidul Desa nih PSS Sleman ini sangat luar biasa menurut saya lah. PSM Yogyakarta ini klub bersejarah ya ini ya. Ini klub salah satu juga pendiri PSSI ini dengan fanatisme supporternya yang luar biasa ya. Bernama Braja Musti ya. Menurut saya ini potensi sekali ya. Oke. Nah, itu aja atau gimana? Sebenarnya ada Persiba Bantul. Sayang Persiba Bantul ini berasal di kasta bawah. Nah. Ya untuk potensinya mungkin promosi dulu lah ya. Halo.
Oh iya, kalau di kasta Liga 3 ini Jateng juga masih ada banyak. Nah, kalau di kasta ketiga kita mungkin ada potensinya itu mungkin ada ya, mungkin harus naik kasta dulu lah ke Liga 2, nanti baru memikirkan potensi kedepannya itu seperti apa. Nah, oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Cuk. Potensi per klub ininya itu seperti apa? Kok bisa dinobatkan sebagai menjadi kiblat sepak bola yang baru? Ini potensi per klubnya Jateng dan DIY ini seperti apa, Cuk? Perkembangan infrastruktur olahraga di Jateng DIY sangat luar biasa. Banyak pembangunan stadion megah di dua wilayah ini. Nah, tolong sebutkan satu persatu klubnya, Cuk, biar semua itu paham. Secara simpelnya saja, nanti biar tidak terlalu panjang videonya. Kita pertama membahas PSIS Semarang. Ini salah satu-satunya tim Jawa Tengah yang berada di kasta tertinggi Liga Indonesia. Dengan dibangunnya stadion baru, Stadion Jatidiri yang megah, bahkan menjadi stadion termegah di Jawa Tengah. Dengan kota besar, kota perdagangan, kota industri, kota yang megah ya di Jawa Tengah. Wah, ini sangat berpotensi sekali. Oke, itu dari PSIS. Kalau dari Persis Solo, ini seperti apa? Kalau dari Persis Solo, sebenarnya kita sudah bahas pada episode Derby Mataram yang kemarin ya. Oh iya. Kalau Persis Solo mungkin bisa dicek di video kemarin aja ya, di video Derby Mataram, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah, ini kalau dari Persijap Jepara, ini seperti apa? Persijap Jepara saat ini promosi. Nah, promosi ke Liga 2 setelah berapa lama di Liga 3 ya. Dengan investor baru. Nah, oh ya. Investor baru yang sudah didapatkan, nah, dengan peningkatan yang luar biasa menurut saya, nah, prestasinya juara Liga 3 ya. Ini klub yang berpotensi. Nah, itu dari Persijap Jepara sedikit. Kalau dari PSCS Cilacap, kok kamu bisa nyebut PSCS Cilacap itu gimana tuh? Atau nanti mungkin gimana? PSCS Cilacap ini klub yang populer ya di area Ngapak ya. Ini klub yang paling berprestasi menurut saya di area Ngapak Raya. Ngapak Raya itu ini wilayah di daerah Banyumas, Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya. Ini PSCS Cilacap ini paling ya berpotensi dari segi prestasi, dari segi fans, dari segala macam ya. Oh iya. Nah, kalau dari PSS Sleman, wah, ini mungkin sudah pada tahu ya kalau PSS Sleman itu gimana potensinya. PSS Sleman ini dianugerahi oleh supporter ya. Supporternya ini wah, luar biasa sekali. Dan tidak usah dibahas, kalau itu udah pada tahu paling. Kalau PSS Sleman ini tidak perlu dibahas, mesti ya pada tahu juga. Ini seperti apa PSS Sleman ini gimana, ini pasti sudah pada tahu. Percuma saya sebutkan di sini, paling ya juga itu lagi yang disebutin. Kalau dari PSIM aja, Cuk, ini gimana? Sebenarnya sama ya kayak Persis Solo tadi ya. Persis Solo PSIM ini juga sudah kita bahas detail ya di episode Derby Mataram juga ya. Oh iya, PSIM Jogja ini juga sudah kita bahas detail di video Derby Mataram. Silahkan dicek di deskripsi, nanti saya kasih linknya. Itu udah komplit, ini saya bahas apa-apanya nanti komplit. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Cuk, bagaimana agar bisa terwujud kiblat sepak bola ini berpindah di daerah Jateng dan DIY, Cuk? Ini bagaimana? Atau harus mungkin klubnya harus bagaimana gitu? Kita awali di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah ya, seperti yang pertama kita bahas tadi, kita diawali dengan PSIS Semarang. Kuncinya ini di PSIS. Saya harapkan ini PSIS juara Liga 1 ya. Kalau juara Liga 1, otomatis wilayah sepak bola wilayah Jateng Raya ini bakal termotivasi untuk bangkit kembali gitu. Ya sebelum juara sih stadionnya ya, Stadion Jatidiri ini ya harus dipakai, menurut saya harus dipakai, dikelola oleh PSIS. Dan jangan lupa investor. Pentingnya investor untuk PSIS Semarang ini menjadi inti dari pengelolaannya. Oh iya, jika nanti PSIS sudah juara kan bisa memotivasi klub-klub daerah Jateng lainnya ya, Cuk, ya, untuk berkembang. Nah, kalau dari Jateng lainnya, Cuk? Kalau dari Jawa Tengah yang lain ini Persis Solo ya. PSIS di Liga 1 ya, Persis Solo harus naik ke Liga 1, kuncinya itu loh. Kalau selama masih di Liga 2 ya sepak bola Jateng ini ya nggak susah untuk bangkit loh. PSIS di Liga 1 juara, Persis Solo naik ke Liga 1 loh. Dua tim ini ya bertarung di Liga 1 loh. Oh iya, dua tim ini adalah kunci sebenarnya untuk membuka pintu Jateng menjadi kiblat sepak bola. Nah, kalau di Jepara sama PSCS Cilacap ini gimana, Cuk? Jepara dan Cilacap ini butuh stadion baru ya. Ya kita tahu stadionnya ya kayak gitu ya. Infrastruktur menurut saya utama.
infrastruktur stadion di daerah Cilacap dan Jepara itu menurut saya utama, fondasi utama untuk kedua tim ini bangkit kembali, bisa berprestasi lagi gitu. Selama stadionnya masih gini ya maaf. Iya, kalau PSCS Cilacap itu saya dengar sudah mulai ngukur sih katanya. Nah, udah mulai ngukur-ngukur stadion. Nah, kalau dari Persijap ini saya sarankan kalau nggak bisa membangun stadion ya harus renovasi. Mau nggak mau, di situ kan lahan masih banyak, untuk direnovasi masih bisa. Nah, minimal itu seperti ya Manahan atau Maguwo itu oke lah nanti. Nah, kalau dari DIY Cuk, kalau dari daerah istimewa Yogyakarta ini kuncinya di PSS Sleman. Ya PSS Sleman harus bisa juara dengan investor baru ini ya bisa membuktikan kapasitasnya, membangun development untuk PSS Sleman. PSS Sleman ini luar biasa, dianugerahi oleh supporter yang sangat keren, dianugerahi dengan stadion yang mewah. Ya kuncinya di investor baru ini gimana, bisa membuktikan. Nah, kalau dari PSM Jogja, PSM Jogja ini sepertinya mereka ini juga perlu naik kasta dulu sih. Kalau development mereka sudah bagus, naik kasta itu penting. Nah, mungkin sama seperti Persis Solo ini, cuman butuh naik kasta aja. Nah, kalau saran-saran dari saya sih mungkin lebih ke supporternya ya jangan terlalu fanatik derby atau apalah. Ya derby itu enggak apa-apa, tapi ya jangan ada pertumpahan darah. Intinya cuman itu aja. Masa iya Jogja sesama Jogja itu musuhan, nanti sesama Jateng musuhan, ya jangan seperti itu. Bersatulah untuk membangun sepak bola Indonesia, bahkan menjadi kiblat sepak bola Indonesia ini Jateng dan DIY. Nah, seperti itu dulu pembahasan kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.